Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan proyek kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di kelompok C ada Akmal Zuan Maulana, Diki Setiawan, saya sendiri Natania Hartati Rengkung, dan Rifa Insyanillah. Proyek kami berfokus pada efisiensi energi melalui teknologi IoT, sejalan dengan tagline kami yaitu Power Smarter, Life Better. Tagline ini mencerminkan tujuan aplikasi kami untuk mempermudah hidup pengguna sekaligus mendukung pelestarian lingkungan. Judul proyek kami adalah aplikasi smart home berbasis Android terintegrasi IoT untuk mendorong perilaku hemat listrik. Dalam proyek ini, kami menggabungkan teknologi IoT untuk meningkatkan efisiensi energi dan mempermudah pengguna dalam mengelola perangkat listrik. Teknologi IoT memungkinkan perangkat listrik terhubung dan dikendalikan melalui aplikasi. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah lupa mematikan perangkat, yang berdampak pada pemborosan energi, biaya tinggi, dan lingkungan. Melalui aplikasi ini, kami menawarkan solusi dengan fitur otomatisasi dan kontrol real-time, sehingga pengguna dapat lebih hemat energi dan mendukung pelestarian lingkungan. Saya Akmal Zuan Maulana akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mbak Natania dalam bab teknologi pendukung. Dalam bab teknologi pendukung ini ada beberapa komponen yang saya akan jelaskan. Yang pertama adalah sensor dan aktuator. Sensor atau aktuator ini berfungsi untuk mendeteksi perubahan lingkungan, contohnya seperti perubahan cahaya, perubahan suhu, maupun perubahan adanya pergerakan dalam suatu ruangan. Nah, aktuator ini merupakan komponen yang digunakan untuk mengontrol perangkat-perangkat listrik sesuai dengan instruksi yang akan kita implementasikan pada suatu aplikasi Android. Selanjutnya ada Android Studio. Nah, Android Studio ini merupakan sebuah platform yang nantinya akan digunakan sebagai tempat kita mengembangkan, membangun, dan serta menjalankan, dan yang terakhir menguji aplikasi Android yang telah kita buat yang berbasis editor kode. Selanjutnya ada microcontroller. Microcontroller ini contohnya seperti Arduino atau Raspberry Pi dan juga ESP32 yang digunakan sebagai pusat pengendali dalam sistem IoT. Lalu perangkat ini juga akan mengelola input dari sensor ataupun user melalui aplikasi Android yang nantinya akan mengirimkan perintah ke aktuator seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, komponen aktuator. Selanjutnya ada Kotlin dan C++. Kotlin dan C++ ini merupakan bahasa pemrograman open source yang nantinya kita akan gunakan pada Android Studio sebagai basic atau dasar bahasa pemrogramannya. Lalu selanjutnya adanya protokol komunikasi IoT. Pernah protokol seperti MQTT, HTTP, dan COAP ini digunakan untuk mengirimkan data antara perangkat IoT dan server, serta memungkinkan interaksi antara perangkat-perangkat yang berbeda dalam sistem. Dan yang terakhir ada protokol IMQX yang merupakan sebuah platform pengiriman besar MQTT yang berskala besar. Nah, dari beberapa komponen teknologi pendukung yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa penerapan teknologi IoT ini dapat atau memiliki potensi besar dalam mendukung meningkatkan efisiensi energi, kenyamanan, dan keamanan bagi si pengguna. Selain itu juga perlu adanya peningkatan maupun evaluasi lebih lanjut untuk mengatasi tantangan teknis dan operasional dalam pengimplementasiannya, mengikuti kebutuhan dan kondisi si user atau pengguna itu sendiri. Selanjutnya yaitu arsitektur sistem. Arsitektur ini memastikan
konektivitas, efisiensi, dan respon cepat dalam mengelola perangkat rumah tangga secara jarak jauh. Ada empat bagian dari arsitektur sistem, yaitu pertama IoT, yaitu menyambungkan perangkat IoT ke internet untuk komunikasi. Kedua, sensor dan aktuator, yaitu untuk memantau kondisi dan mengontrol perangkat elektronik. Ketiga, cloud server, yaitu menyimpan data pengguna dan memproses logika aplikasi. Terakhir, aplikasi Android, yaitu antarmuka pengguna untuk memantau dan mengontrol sistem. Slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang flow aplikasinya secara pertama-tama, secara satu. Yang pertama, yaitu diagram ini menunjukkan arsitektur sistem berbasis IoT yang menggunakan protokol MQTT dan API untuk komunikasi antara berbagai komponen. Yang pertama, user yaitu pengguna berinteraksi dengan sistem melalui aplikasi atau apps. Aplikasi menjadi perantara untuk menerima data dari perangkat atau mengirim perintah ke perangkat. Yang kedua, device. Device ini perangkat IoT berkomunikasi dengan server menggunakan protokol MQTT. Data sensor atau status perangkat dikirimkan ke sistem melalui protokol ini. Yang ketiga, apps. Aplikasi digunakan oleh pengguna untuk mengontrol perangkat, memantau data, atau menerima notifikasi. Aplikasi atau apps dapat berkomunikasi dengan sistem melalui dua cara. Yang pertama, MQTT, yaitu untuk pengiriman atau penerimaan data secara real-time. Dan yang kedua, API, untuk komunikasi yang membutuhkan integrasi secara back-end, seperti manajemen data atau pengguna. Lalu ada penjelasan tentang MQTT broker yang bertindak sebagai pusat komunikasi antara perangkat device dengan aplikasi. Data dari perangkat atau device dikirim ke broker dan diteruskan ke aplikasi atau back-end secara real-time. Yang kelima, back-end. Back-end ini bertanggung jawab untuk memproses data dari aplikasi dan perangkat. Back-end berkomunikasi dengan database untuk menyimpan atau mengambil data. Yang keenam, database. Database ini semua data seperti status perangkat, histori, komunikasi, dan data pengguna disimpan di database. Back-end menggunakan database ini untuk memenuhi permintaan dari aplikasi atau perangkat. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang alur data utamanya. Yang pertama, dari device ke apps, data perangkat dikirim ke MQTT broker, kemudian diteruskan ke aplikasi pengguna. Lalu yang kedua, dari apps ke backend, aplikasi atau apps mengirimkan data ke permintaan. Misalnya, login atau konfigurasi ke backend menggunakan API. Lalu dari backend ke database. Data yang diterima oleh backend disimpan atau diambil dari database sesuai kebutuhan. Struktur ini memungkinkan komunikasi real-time melalui MQTT sekaligus manajemen data yang lebih kompleks melalui API dan database. Sini saya akan sambil memutar videonya
adalah demo video dari kelompok kita. Aplikasi berbasis Android untuk IoT. Nah, di sini saya menggunakan lampu kecil LED sebagai pengganti perangkat listrik yang nantinya ini dapat digantikan dengan perangkat listrik yang ada di rumah dengan bantuan relay untuk menghubungkan microcontroller ke perangkat listrik yang asli di rumah. Di sini saya menggunakan untuk demo bisa dinyala matikan dari aplikasi yang sudah kita bikin. Di sini kita menggunakan ESP8266 dan Android untuk aplikasinya dan menggunakan Android Studio dalam pembuatan aplikasinya dan bahasa Kotlin. Di sini saya membuka emulator untuk membuka aplikasi dan melakukan pengujian pada project yang sudah kita bikin untuk menyala matikan lampu yang nantinya akan bisa digantikan dengan perangkat listrik yang ada di rumah. Nah, di sini kita mau coba buka aplikasinya. Aplikasinya bernama Smart Home yang ada di sini. Ketika dibuka nanti akan ada tampilan seperti ini dan di atas ini adalah tombol untuk connect ataupun reconnect ke gateway kita, gateway MQTT untuk penghubung antara aplikasi dan microcontroller. Ketika sudah diklik connect dan terhubung ke gateway, maka sistem sudah siap untuk digunakan menyala matikan perangkat. Di sini kita contohkan font 1, ketika kita klik akan menyalakan lampu yang ada di sini. Jika dimatikan, juga akan mematikan perangkatnya. Ini ketika dinyalakan juga akan ada hover untuk menandakan bahwa perangkat sudah dalam keadaan menyala. Baik, kurang lebih seperti itu. Dan ini adalah tampilan recording dari aplikasi pada device asli yang ada di Android. Di sini kita bisa disconnect dan reconnect. Kemudian kita bisa nyala matikan fan 1 atau nanti ini bisa digantikan dengan perangkat yang lain selama terhubung dengan microcontroller kita. Dan nantinya untuk menghubungkan bisa menggunakan relay untuk sebagai aktuator menyalakan perangkat listrik yang ada di rumah. Baik, itulah demo dari aplikasi kita Smart Home dan kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok C. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.